Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 29. Apa yang Anda lihat? Ketika kelas pertama selesai, Alanda memanggil Ryan dan Rowan untuk bertanya tentang berapa banyak meridian yang telah mereka buka sejauh ini. Ryan dan Rowan berkata bersamaan. 97. Alanda tercengang. Yo kamu hampir sampai di alam pengumpulan energi. Itu sama sekali di luar dugaan Alanda. Saya pikir mereka akan memiliki paling banyak 20 atau lebih. Tapi kecepatan mereka membuka meridian terlalu tinggi. Apa yang tidak diketahui Alanda adalah secara mengejutkan, posisi meridian Ryan dan Rowan persis sama. Hampir saja. Yang terakhir, yang ke-104, adalah satu-satunya yang berada di sisi yang berbeda. Tapi berkat 103 lainnya berada di tempat yang sama, mereka lebih mudah membukanya. Itu karena selama mereka ingin berbagi kenangan, mereka juga dapat berbagi apa yang mereka pelajari. Karena itu, mereka sepakat untuk membuka meridian yang berbeda masing-masing. Begitu mereka belajar bagaimana melakukan yang spesifik, yang lain hanya perlu menyalinnya. Benar saja, kecepatan mereka berlipat ganda. Pada akhirnya, Alanda hanya bisa menghela nafas dan berkata, "Pokoknya, kembalilah ke rumahmu. Aku akan mencoba untuk melihat apakah kita dapat menemukan teknik budidaya yang cocok untuk elemenmu. Untuk saat ini, fokus saja pada belajar menulis dan membaca. Ini akan memberiku cukup waktu untuk memikirkan apa yang harus aku melakukan." Ryan dan Rowan mengangguk sebelum meninggalkan ruangan. Alanda kemudian bangkit dan langsung menuju rumah juri. Setelah memberikan laporannya, keduanya memiliki afinitas elemen yang langka juga. Tidak hanya itu, tetapi elemen-elemen itu juga masing-masing berada di level 7. Namun, saya belum pernah mendengar tentang manual kultivasi yang dibuat untuk elemen gelap dan terang. Mungkin, hanya sekte yang akan melakukannya, memiliki hal seperti itu. Alanda mengangguk. Aku juga berpikir begitu. Bagaimana kalau kamu pergi ke kota untuk mencarinya? Kamu mungkin menemukan sesuatu yang cukup baik untuk mereka. Yuri mengangguk. Aku juga berpikir begitu. Meskipun aku ragu aku akan menemukan sesuatu, setidaknya aku harus mencoba. Tetap saja, untuk berpikir bahwa Ryan dan Rowan sudah membuka 97 meridian. Mereka hanya berjarak 6 dari memasuki alam pengumpulan energi. Dilihat dari kecepatan mereka mungkin akan selesai membuka semuanya dalam waktu sekitar 1 bulan ke depan. Alanda setuju dengannya. Tidak apa-apa, mereka masih perlu belajar menulis dan membaca, yang seharusnya memakan waktu setidaknya beberapa bulan. Teknik kultivasi tidak akan berguna sebelum itu karena terlalu banyak yang harus diingat. Juri mengangguk dan kemudian memutuskan. Aku akan pergi besok. Jaga suku selagi aku keluar. Mengingat ruang lingkup pencarian, aku mungkin perlu lebih dari seminggu sebelum kembali. Alanda tidak keberatan. Jangan khawatir, aku akan mengurus semuanya. Juri dan Alanda berbincang lebih lama sebelum Alanda memutuskan untuk kembali ke rumahnya. Juri kemudian pergi keesokan paginya tanpa ada yang tahu. Waktu berlalu dalam sekejap. Selama minggu ini, Ryan dan Rowan juga berpartisipasi di kelas yang berbeda. Ada kelas pertarungan, yang jelas-jelas dikuasai oleh kedua orang dewasa, hanya menemukan lawan di pihak lain. Tentu saja, satu-satunya hal yang mereka rasakan adalah bahwa mereka menindas anak-anak. Tidak ada sedikit pun kebahagiaan di wajah mereka setelah kelas-kelas itu. Namun, Alanda mengatakan bahwa 10 anak teratas di kelas akan mendapatkan 3 batu roh setiap bulan. Jadi mereka harus memastikan untuk berada di sana. Ryan dan Rowan juga memiliki kesempatan untuk meninggalkan suku untuk pertama kalinya untuk pergi berburu. Karena level kelas ini, Tribe menempatkan 3 kali lebih banyak prajurit yang melindungi mereka. Bahkan Alanda sendiri mengikuti anak-anak selama pelatihan berburu. Hutan di sekitar suku Faren sebagian besar ditempati oleh binatang iblis tahap 1. Berbeda dari manusia, Demon Beast dikategorikan berdasarkan stages, bukan realms. Jika kita memikirkan semua hutan di wilayah selatan kota Astrek, Anda dapat menemukan binatang iblis yang bervariasi dari tahap 1 hingga 4. Ada juga desas-desus tentang tahap 5 yang tinggal jauh di dalam hutan, tetapi binatang buas itu hanya bisa ditangani oleh pembudidaya inti dan jiwa fusion realm atau lebih tinggi. Sesuatu yang jauh dari jangkauan suku Faren. Selama 2 sesi berburu yang terjadi minggu lalu,
Ryan dan Rowan pada dasarnya adalah satu-satunya anak yang tidak merasa takut. Alasannya cukup sederhana. Dengan kultivasi mereka di puncak tahap fisik spiritual, mereka benar-benar bisa melawan binatang tahap 1 secara langsung. Berapa kali Ryan dan Rowan saling bertarung untuk alasan apapun. Mereka bahkan tidak menahan diri ketika melakukan itu. Tetapi karena mereka hampir selalu menang atau kalah, mereka merasa frustrasi. Adapun target frustrasi mereka, katakan saja bahwa beberapa binatang iblis tahap 1 tidak memiliki hari yang baik. 1 minggu kemudian, juri akhirnya kembali. Sayangnya, yang bisa dia lakukan hanyalah menggelengkan kepalanya. Benar saja, dia tidak menemukan teknik kultivasi untuk elemen terang dan gelap. Mayoritas bahkan tidak tahu tentang keberadaan elemen afinitas langka lainnya, apalagi memiliki teknik kultivasi untuk mereka. Kita hanya bisa meminta mereka mencoba teknik kultivasi elemental lainnya dan melihat mana yang mereka rasa paling baik. Itu masih lebih baik daripada tidak sama sekali. Alanda mengangguk. Dia akan membantu si kembar dengan itu begitu mereka belajar menulis dan membaca. 2 minggu kemudian, Ryan berada di rumah menatap Rowan dengan murung. Pada saat ini, Rowan sedang memakan makanan penutupnya. Tapi tidak ada yang bisa dia lakukan karena dia kalah. Rowan, Deat belajar membaca jauh lebih cepat dari yang dia prediksi. Faktanya, Ryan cukup bodoh untuk bertaruh seperti itu. Rowan tahu semua bahasa di alam semesta asal mereka. Bahkan jika bahasa planet ini berbeda dari apapun yang dia ketahui, masih lebih mudah baginya untuk menyatukan potongan-potongan itu. Itu adalah perbedaan dalam pengalaman mereka. Rowan memperhatikan Ryan melihat makanan penutupnya dan mendengus. Apa yang kamu lihat? Aku menang adil dan jujur. Juga, kamu yang memasang taruhan ini, bukan aku. Jadi makanan penutup ini dan milikku. Bahkan jika kamu membunuhku, aku tidak akan memberimu satupun. Ryan berbalik setelah menyelesaikan makan malamnya dengan orang tuanya dan kembali ke kamarnya untuk berlatih. Tapi tidak sebelum meninggalkan beberapa kata. Kamu tunggu saja. Turen dan Hamarlia tidak tahu hubungannya dengan dua idiot itu. Bab 30 Hadiah. Sementara Ryan kesal karena kehilangan makanan penutup selama seminggu penuh, Alanda mondar-mandir di dalam kamar juri. 3 minggu. Hanya 3 minggu dan Rowan belajar menulis dan membaca. Tidak hanya itu, tetapi dia mungkin juga memilikinya lebih baik daripada saya. Meskipun Ryan belum datang kepada saya yakin dia akan datang di minggu berikutnya, hari untuk mengambil tes menulis dan membaca juga. Apakah kedua anak laki-laki itu benar-benar hanya anak-anak? Aku mulai berpikir bahwa mereka kerasukan setan. Yuri menggelengkan kepalanya. Abaikan saja untuk saat ini. Cepat atau lambat, mereka akan datang kepada kita untuk berbicara. Saya tidak merasa mereka memiliki niat buruk. Selain itu, tampaknya mereka sangat peduli dengan orang tua mereka, terutama Ryan. Masalahnya sekarang adalah menemukan teknik kultivasi untuk mereka. Alanda mengangguk. Baiklah. Begitu mereka memasuki alam pengumpulan energi, aku akan membantu mereka. Yuri mengangguk, puas. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar Rivio dan Ina? Alanda sedikit merenung dan kemudian berkata, Rivio sangat mirip denganmu dan aku ketika kita masih kecil. Dia juga memiliki bakat hijau, jadi itu bisa dimengerti. Adapun Ina, ada baiknya yang lain berpikir bahwa dia hanya di level hijau. Gadis itu sama banyaknya, monster seperti Ryan dan Rowan. Satu-satunya perbedaan adalah dia tidak pernah berkultivasi sebelum kelas dimulai. Dari apa yang saya tahu, hanya dalam 3 minggu, dia sudah tiba di tengah tahap penggantian darah. Dia mungkin akan memasuki tahap peningkatan tulang dalam waktu paling lama 2 bulan. Juri hanya bisa menghela nafas memuji. Tingkat bakat biru benar-benar menakutkan. Dia mungkin menjadi lebih kuat dari kembar Lark. Lagi pula, kami memiliki beberapa panduan budidaya air. Alanda mengangguk. Memang, faktanya, bakat Ina tidak hanya dengan kultivasi. Dia juga brilian. Sekali lagi, jika bukan karena Ryan dan Rowan, dia mungkin akan menjadi yang pertama selesai belajar membaca dan menulis. Alanda kemudian menyipitkan matanya dan bertanya pada juri. Apa yang akan kamu lakukan tentang pernikahannya? Tidak diragukan lagi bahwa beberapa suku lain akan membuat anak-anak mereka merayunya di masa depan. Terutama ketika mereka melihat seberapa cepat kecepatan kultivasinya dibandingkan dengan gadis-gadis lain. Yuri mengangkat bahunya. Tidak perlu takut akan hal itu. Selama aku tidak menjanjikan apa-apa,
mereka tidak akan bisa memaksakan jalan mereka. Sejujurnya, aku tidak berpikir bahwa Ryan, Rowan, atau Ina akan pergi untuk tinggal di suku kita selamanya. Bakat mereka terlalu tinggi untuk dikurung di tempat ini. Alanda terkejut dengan itu. Tapi jika mereka pergi, saat itulah dia mengerti apa yang dimaksud juri. Oh, begitu, memang, kita tidak perlu mengkhawatirkan pernikahan Ina. Dengan itu, mereka tampaknya telah mencapai kesepakatan diam-diam. Juri dan Alanda kemudian berbicara lebih banyak tentang masalah lain sebelum mereka mengakhiri topik hari itu. Benar saja, beberapa hari kemudian, Ryan datang untuk mengikuti tes menulis dan membaca. Sama seperti Rowan, Ryan juga lulus dengan sempurna, menunjukkan kemampuan menulis dan membaca yang lebih baik daripada Alanda. Alanda juga mengambil kesempatan itu untuk memanggil Rowan dan berbicara dengan si kembar. Kami memiliki masalah di sini. Pemimpin suku pergi ke kota untuk mencari teknik kultivasi untuk kalian berdua. Masalahnya adalah kami tidak menemukan apapun yang berhubungan dengan elemen gelap dan terang. Meskipun demikian, kami hanya dapat menawarkan Anda manual kultivasi elemental lainnya. Seperti yang saya katakan sebelumnya, semua orang dapat menggunakan semua elemen. Satu-satunya perbedaan adalah kecepatan peningkatan mereka dengan elemen-elemen itu akan jauh lebih lambat. Ryan dan Rowan saling memandang dan kemudian mengangguk. Tentu, kami juga ingin melihat manual kultivasi. Ryan dan Rowan tidak bisa menyalahkan suku Varen. Lagi pula, jenis elemental affinity mereka sama sekali tidak ada sejauh yang mereka tahu. Bahkan jika ada pengguna elemen gelap dan terang lain di luar sana, mungkin tidak akan mudah untuk menemukannya. Sudah sebulan penuh sejak Ryan dan Rowan mulai mengambil kelas. Sekarang, keduanya selesai membuka semua 103 meridian dan hanya perlu menyelesaikan yang terakhir. Tetapi untuk memastikan tidak ada yang salah, mereka memutuskan untuk menunggu yang disebut batu roh yang dijanjikan oleh Alanda. Imbalan dibayarkan sekaligus pada akhir setiap bulan. Jadi hanya hari ini Ryan dan Rowan akan mendapatkan 15 batu roh yang mereka peroleh. 10 batu roh datang dari menjadi salah satu dari 10 anak pertama yang selesai belajar menulis dan membaca. Adapun 5 lainnya, mereka mendapatkannya dari kelas pertempuran. Tapi yang mengejutkan, Ryan dan Rowan bukan satu-satunya yang mendapatkan 15 batu roh. Ina Malaka juga menerima jumlah yang sama. Harus diingat bahwa sebelum menyelesaikan belajar menulis dan membaca, bahkan jika Anda berada di atas yang lain, Anda tidak akan mendapatkan hadiah. Hanya setelah meyakinkan Alanda bahwa Anda benar-benar tahu bagaimana melakukan itu, Anda akan menerima batu roh itu. Ina Malaka ternyata adalah anak ketiga yang melakukannya. Tidak hanya itu, dia juga selesai sebelum akhir bulan pertama. Baik Ryan dan Rowan memiliki pikiran dewasa, jadi tidak apa-apa bagi mereka untuk belajar secepat itu. Bagaimanapun, mereka memiliki pengalaman. Tapi Ina benar-benar hanya anak-anak dengan pikiran anak-anak. Alanda memperhatikan wajah terkejut pada Ryan dan Rowan. Ina baru saja melewati ujianku kemarin. Meskipun dia hampir tidak lulus, dia melakukannya dalam waktu kurang dari sebulan. Jadi jangan berpikir bahwa hanya kalian berdua yang pintar di kelas ini. Jangan berpuas diri, atau dia mungkin melampaui kalian berdua di masa depan. Mendengar itu membuat Ina menunduk malu. Dia tidak suka terlalu banyak perhatian. Dia hanya melakukan sebanyak itu karena dia ingin batu roh berkultivasi lebih cepat. Bahkan, Ryan dan Rowan juga tidak mempermasalahkannya. Bahkan jika dia melewati mereka dalam kultivasi, itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Tetap saja, mereka harus mengakui bahwa Ina sangat cerdas. Rowan tidak dapat dihitung karena kehidupan masa lalunya sangat berbeda. Namun, Ina jelas ratusan kali lebih baik daripada Ryan ketika dia seusianya di bumi. Bab 31 Permata Jiwa Yin Yang. Malam itu, Ryan dan Rowan kembali ke kamar mereka setelah makan malam. Setelah itu, mereka dengan cepat mengeluarkan batu roh mereka dan saling memandang. Rowan kemudian memutuskan untuk berbicara terlebih dahulu. Meridian ke-104 mungkin aneh. Tidak ada yang tahu tentang itu. Juga, meridian kita juga berlawanan arah. Meridian saya ada di bahu kanan saya. Ryan mengangguk. Adapun milikku, itu ada di tulang belikat kiri. Mari kita coba membukanya tanpa menggunakan batu roh terlebih dahulu. Rowan merenung sedikit dan mengangguk. Biarkan aku mencobanya dulu. Jika terjadi sesuatu, panggil Alanda.
Ryan tidak keberatan dan membiarkan Rowan melakukan apa yang dia mau. Karena dia ingin mengambil risiko terlebih dahulu, maka biarlah. Selain itu tidak mengubah fakta bahwa itu hanya meridian tambahan. Seharusnya tidak ada yang salah dengan itu. Rowan kemudian mengumpulkan energi roh dari langit dan bumi dan mengarahkannya ke meridian ke-104. Namun, tidak ada yang terjadi. Meridian bahkan tidak bergerak, apalagi mulai terbuka. Rowan mencoba beberapa kali lagi tetapi tidak berhasil. Dia mencapai titik untuk mengumpulkan energi spiritual sebanyak mungkin dan menyerang pintu masuk meridian. Namun, hasilnya tetap sama. Itu tidak bagus, itu tidak terbuka sama sekali. Ryan kemudian mencoba membuka miliknya sendiri. Sama seperti Rowan, dia mencobanya beberapa kali, tetapi semuanya berakhir dengan kegagalan. Pada akhirnya, dia hanya bisa menyerah juga. Setelah beberapa waktu, Ryan melihat batu roh di tanah dan bertanya, "Mungkinkah kita tidak memiliki energi spiritual yang cukup? Bagaimana jika kita menggunakan batu roh untuk memberi kita dorongan?" Rowan segera menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa jika meridian terbuka, dan kita tidak memiliki energi yang cukup. Tapi bukan itu masalahnya. Pintu masuknya tidak bergerak sama sekali. Ini bukan masalah karena tidak memiliki energi spiritual yang cukup, tapi sesuatu yang lain. Ryan merenung sedikit dan kemudian berkata, "Kita tahu bahwa meridian terakhir ini ada hubungannya dengan orb putih dan hitam yang menghubungkan jiwa kita melalui benang putih dan hitam itu. Kita hanya perlu memahami kekurangan kita untuk memaksanya terbuka." Rowan mengangguk dan merenungkan masalah ini juga. Tiba-tiba, dia punya ide. "Ketika kamu melihat bola ini, apa yang kamu pikirkan?" Ryan sedikit merenung. Putih dan hitam, terang dan gelap. Tidak butuh waktu lama bagi Ryan untuk memahami maksud Rowan. Keseimbangan. Rowan mengangguk. Itu membuatmu berpikir seperti itu, bukan? Ini seperti yin dan yang, keseimbangan yang sempurna. Jadi mari kita coba membuka kedua meridian pada saat yang bersamaan. Juga, biarkan pikiranmu terbuka sehingga kita bisa lebih tepat saat mencobanya. Ryan menerima ide itu. Meskipun aku tidak menyukainya, aku akan melakukan apa yang kamu katakan. Rowan mendengus. Orang yang tidak menyukainya adalah aku, tapi itu masih lebih baik daripada terjebak di alam transformasi tubuh selamanya. Mereka berdua membuka pikiran mereka dan membiarkan pikiran mereka lewat. Pada saat yang sama, mereka mengumpulkan energi spiritual surga dan bumi sebelum mengarahkannya ke dua meridian. Benar saja, meridian menunjukkan tanda-tanda pembukaan untuk pertama kalinya. Melihat itu membuat si kembar gembira, tetapi juga mengganggu keseimbangan energi spiritual mereka. Karena itu, meridian ditutup tepat setelahnya. Sial, lagi. Ryan dan Rowan kemudian memulai kembali proses dan tidak terganggu oleh perubahan. Namun, itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Sebanyak mereka mencoba untuk menjaga keseimbangan, mereka akan gagal pada akhirnya. Beberapa kali Ryan menggunakan terlalu banyak energi. Di lain waktu, Rowan terlambat dengan akumulasi energi spiritual. 3 jam kemudian, baik Ryan dan Rowan basah kuyup oleh keringat. Mereka tidak bisa membantu tetapi terengah-engah. Namun, mereka mengerti bahwa itu tidak ada hubungannya dengan yang lain. Terlalu sulit untuk menjaga keseimbangan seperti itu. Selain itu, mereka berdua melewatkan poin beberapa kali, jadi tidak ada artinya untuk mulai menuduh. Ryan dan Rowan mungkin tidak saling menyukai, tetapi bagaimanapun juga mereka adalah dua orang dewasa. Mereka tidak akan memulai perkelahian karena keduanya membuat kesalahan. Ini sangat sulit. Memang, satu-satunya kabar baik adalah sepertinya kita tidak membutuhkan batu roh untuk membukanya. Jadi kita bisa meninggalkan batu roh untuk nanti. Tidak ada pilihan lain, kita hanya bisa terus mencoba lebih dan lebih. Awalnya, kita tidak bisa menjaga keseimbangan bahkan untuk 1 menit, tapi kita bisa melakukannya setidaknya selama 5 sekarang. Namun, kami hanya mencapai sekitar 10% dari waktu yang kami butuhkan dari apa yang bisa saya rasakan. Apakah benar-benar tidak ada cara lain untuk menjaga keseimbangan? Berhenti mengeluh dan ayo lakukan ini. Mungkin perlu waktu, tapi bukan berarti kita kekurangannya sejak awal. Jika ada, kita jauh di depan anak-anak lain seusia kita. Ryan tersenyum muram, tapi mereka mulai lagi. Keesokan paginya, Ryan dan Rowan pergi ke kelas, tampak seperti dua boneka compang camping. Hamarlia bertanya apakah mereka tidak ingin tinggal di rumah untuk hari itu,
tetapi mereka menolak. Diperlukan waktu istirahat setelah seharian mencoba. Waktu berlalu, dan 1 minggu lagi berlalu. Malam ini, Ryan dan Rowan telah mampu menjaga keseimbangan energi spiritual selama lebih dari 1 jam. Kedua meridian sudah lebih dari 90% terbuka, hanya perlu sedikit untuk membuka sepenuhnya. Ryan dan Rowan tahu bahwa mereka mencapai titik kritis, jadi konsentrasi mereka semakin meningkat. Mereka tidak berani mengendur saat ini. Hampir. Akhirnya, meridian terakhir dibuka. Ryan dan Rowan tersenyum cerah. Upaya selama seminggu penuh terbayar pada akhirnya. Tapi saat mereka hendak bangun, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Energi spiritual surga dan bumi mulai mengalir seperti orang gila ke dalam dua meridian khusus itu. Mereka segera menyadari bahwa meridian itu tidak terhubung ke tubuh mereka, tetapi dengan benang putih dan hitam yang menghubungkan jiwa mereka ke orb putih dan hitam. Namun, mereka memperhatikan bahwa tidak ada cukup energi spiritual. Meridian ke-104 mereka mulai bergetar seolah-olah mereka akan menutup lagi. Melihat itu, Ryan dan Rowan ketakutan. Batu roh, ambil batu rohmu. Mereka meraih di bawah tempat tidur mereka dan segera mengeluarkan batu roh. Energi spiritual di dalam batu roh mulai mengalir ke meridian terakhir, lalu ke benang putih dan hitam, akhirnya mencapai bola cahaya putih dan hitam. Pada saat inilah mereka mendengar. Sumber energi terdeteksi. Keluar dari mode hibernasi. Menginisialisasi sistem permata jiwa. Jenis permata jiwa menerima peningkatan tak terduga selama reinkarnasi terakhir. Menganalisis permata jiwa baru. Jenis permata jiwa tidak tersedia di basis data. Permata jiwa sekarang sementara diganti sebagai permata jiwa Yin Yang. Menyinkronkan sistem permata jiwa dengan jenis permata jiwa yang ditingkatkan. Proses, 1%. Bab 32 Terobosan. Ryan dan Rowan saling memandang, bingung. Benda apa ini? Kedengarannya seperti mesin. Rowan menggelengkan kepalanya. Saya belum pernah mendengar tentang hal seperti itu sebelumnya. Tidak ada hal seperti itu di alam semesta kita juga. Mesin yang dapat menghubungkan jiwa. Sistem permata jiwa. Saya tidak tahu benda apa ini. Pertama-tama, apakah itu genap? Sebuah mesin. Proses, 15%. Ryan dan Rowan mengubah fokus mereka ke orb putih dan hitam. Selain mereka berdua, tidak ada orang lain yang bisa melihatnya. Sangat mudah untuk melihat energi spiritual dari batu roh mengalir ke dalam. Namun, kita tidak memiliki batu roh yang cukup, apa yang harus kita lakukan? Jika terus seperti ini, meridian kita mungkin akan tertutup atau bahkan rusak. Proses, 37%. Hanya dalam 10 menit, lebih dari setengah batu roh mereka telah berubah menjadi debu. Tidak ada pilihan lain, ayo bergegas ke rumah Alanda dan memohon. Ambil batu roh yang tersisa, dan ayo pergi. Begitu dia melihat berapa banyak batu roh mengalir di dalam kita, kita mungkin bisa meyakinkannya. Rowan harus mengakui bahwa tidak ada tempat lain saat ini. Tentu, juri juga merupakan pilihan, tetapi akan sulit untuk mencapai rumahnya tanpa dihentikan. Sayangnya, mereka tidak punya waktu untuk mendiskusikannya dengan orang lain. Ryan dan Rowan bergegas keluar dari kamar dan melewati pintu keluar rumah. Hamarlia melihat keduanya pergi dalam sekejap, tetapi hanya menggelengkan kepalanya sebelum menghela nafas. Aku ingin tahu taruhan macam apa yang mereka buat kali ini. Orang-orang yang melihat Ryan dan Rowan berlari terkejut dengan kecepatan mereka. Mereka tidak tahu bahwa anak-anak bisa secepat ini. Bahkan para prajurit di jalan tersentak karena mereka tidak lebih cepat. Bukankah itu Ryan dan Rowan? Kemana mereka pergi secepat ini? Mungkin ke rumah Alanda. Lagi pula, dia yang bertanggung jawab atas anak-anak tahun ini. Tetap saja, apakah itu aku, atau mereka menyerap energi spiritual seperti tidak ada hari esok? Kamu juga melihatnya. Aku perhatikan mereka juga memegang batu roh. Aku harap mereka tidak menyia-nyiakannya karena batu roh sulit didapat. Ryan dan Rowan hanya membutuhkan waktu 5 menit untuk tiba di kediaman wakil pemimpin suku. Tanpa bertanya kepada penjaga di depan, mereka bergegas masuk. Hei, berhenti di situ, bocah. Terlambat, Ryan dan Rowan tidak lebih lambat darinya. Ryan dan Rowan menerobos masuk ke ruang tamu Alanda dan menemukannya sedang membaca beberapa dokumen di atas meja. Anak nakal, tunggu saja sampai aku mendapatkanmu. Alanda memandang Ryan dan Rowan dengan wajah bingung. Tapi tepat setelah itu,
dia menyadari jumlah energi spiritual yang menggelikan mengalir ke mereka. Penjaga itu tiba tepat setelahnya dan baru saja akan menangkap mereka ketika Alanda berbicara. Biarkan mereka, juga, pergi keluar. Penjaga itu tidak mengerti mengapa Alanda tidak marah tetapi tetap mengikuti perintahnya. Ya, wakil pemimpin suku. Penjaga itu segera menghilang, hanya menyisakan Ryan dan Roan bersama Alanda. Apa yang terjadi dengan kalian berdua? Apa semua energi spiritual ini? Tiba-tiba, Ryan dan Roan berlutut di tanah. Wakil pemimpin suku, tolong bantu kami. Kami sangat membutuhkan batu roh, jika tidak, meridian kami mungkin rusak. Apa? Alanda tercengang. Jika itu orang lain, dia pasti sudah mengusir mereka. Namun, melihat jumlah energi spiritual yang gila memasuki tubuh mereka dan batu roh di tangan mereka, dia merasa sulit untuk tidak terkejut. Apa yang telah kau lakukan? Ryan dan Roan saling memandang dan mengangguk. Kami membuka meridian ke-104 kami, dan kemudian ini terjadi. Alanda mengira dia salah dengar. 104. Apa 104? Tidak ada meridian ke-104. Apa kau mengolok-olokku? Ryan dan Roan segera menggelengkan kepala. Memang benar, jika wakil pemimpin suku mau, kamu hanya perlu memeriksa tubuh kami. Ryan dan Roan tidak punya pilihan lain selain mengatakan itu. Tentu saja, mereka menjauhkan benang putih dan hitam serta permata jiwa yin yang dari percakapan ini. Lagi pula, hanya mereka yang bisa melihatnya. Satu-satunya hal yang bisa dirasakan Alanda adalah meridian ekstra mereka. Benar saja, Alanda menyentuh tubuh mereka dan mengirimkan gelombang energi spiritual ke dalam. Setelah itu, dia menggunakan sense spiritualnya untuk melihat meridian yang terang. Meski sulit dipercaya, sebenarnya ada 104 meridian di tubuh si kembar. Proses, 53%. Sekarang, Ryan dan Roan hampir tanpa batu roh. Alanda memperhatikan bahwa mereka tidak bercanda. Dia mengertakkan gigi dan menghilang dari ruang tamu. Hanya beberapa detik kemudian, dia membawa 100 batu roh lagi. Tapi sebelum Ryan dan Roan bisa mencapainya, Alanda memperingatkan. Setelah ini selesai, kamu akan mengikutiku ke rumah juri dan menjelaskan semuanya, termasuk kecerdasan abnormalmu ini. Ryan dan Roan tidak keberatan. Mereka tahu bahwa juri dan Alanda memperhatikan bahwa mereka tidak biasa sejak lama. Hanya saja kedua belah pihak memutuskan untuk bermain bodoh sampai sekarang. Kami setuju. Alanda kemudian memberikan 50 batu roh untuk masing-masing dari mereka. Saya harap 50 batu roh sudah cukup. Juga, Anda sebaiknya bersiap untuk bekerja ekstra keras untuk membayar semuanya. Ryan dan Roan tidak keberatan. Mereka bisa saja terus mengambil tempat pertama dan kedua untuk semua kegiatan kelas itu nanti. Cepat atau lambat, mereka akan mengganti jumlah itu. Proses, 71%. Proses, 87%. Proses, 100%. Sistem permata jiwa diinisialisasi. Memulai analisis tubuh tuan rumah, selesai. Semua meridian saat ini dibuka. Memulai terobosan. Ryan dan Roan tampak terkejut satu sama lain. Apakah kita akan memasuki alam pengumpulan energi begitu saja? Tetapi sebelum mereka bisa bereaksi, terobosan dimulai. Konstruksi yin dan yang dantian diinisialisasi. Alanda memandang Ryan dan Roan dan melihat pemandangan yang tidak akan pernah dia lupakan. Garis meridian si kembar mulai bersinar, dan dia bisa melihat mereka semua dalam tubuh mereka tanpa perlu sense spiritual. Setiap kanal terang benderang. Yang Ryan bersinar dengan warna putih sedangkan milik Roan berwarna hitam. Tiba-tiba, di tempat dantian itu berada, satu dantian putih dan satu dantian hitam mulai terbentuk. Jelas, Ryan memiliki dantian putih sementara Roan memiliki dantian hitam. Tetapi masalahnya adalah bahkan Alanda dapat melihatnya terjadi. Saat dantian terbentuk, meridian yang terang benderang juga mulai bergerak di dalam tubuh mereka, terhubung dengan dantian dengan sempurna. Satu-satunya hal yang tidak bergerak adalah pintu masuk meridian, yang terus berlanjut. Itu adalah pemandangan untuk dilihat. Bab 33 Kebenaran, sebagian. Biasanya, ketika seorang anak mulai berkultivasi, mereka akan menyimpan batu roh mereka sampai mereka mencapai puncak alam transformasi tubuh. Beberapa dari mereka akan menggunakan batu roh sebelum itu karena Anda akan membutuhkan banyak energi spiritual untuk membuat dantian pertama Anda. Itulah yang terjadi justru dengan Ryan dan Roan saat ini. Tentu saja, ada perbedaan yang sangat besar.
Ryan dan Roan hampir mencapai puncak alam transformasi tubuh untuk memulai. Karena itu, mereka tidak punya cukup waktu untuk mengumpulkan batu roh. Berkat itu, mereka dipaksa ke dalam situasi ini. Bagian terburuknya adalah sistem permata jiwa memulai terobosan sendiri. Itu benar, terobosan biasanya diprakarsai oleh kultivator. Ryan dan Roan berencana untuk membayar batu roh terlebih dahulu dan kemudian mendapatkan beberapa lagi sebelum melanjutkan dengan konstruksi dantian. Tanpa pilihan lain, keduanya harus berkonsentrasi pada proses formasi dantian. Lagi pula, karena sistem hanya memaksa inisiasi, terserah Ryan dan Roan untuk membangunnya. Jika bukan karena melihat dantian dan meridian muncul melalui tubuh Ryan dan Roan, Alanda pasti akan marah sekarang. Jelas bahwa si kembar tidak memiliki batu roh yang cukup untuk terobosan, jadi mereka pada dasarnya memaksa tangannya untuk mendapatkan lebih banyak lagi untuk mereka. Tetap saja, Alanda tidak bisa memastikan apakah itu disengaja atau tidak, jadi dia menyapa giginya sekali lagi dan mengeluarkan 100 lagi. Ryan dan Roan memperhatikan itu dan mau tak mau merasa berterima kasih kepada Alanda. Mereka benar-benar tidak berdaya saat ini. Semuanya berjalan ke arah yang tidak mereka rencanakan sebelumnya. Mengatakan bahwa sistem permata jiwa tidak melakukan apa-apa juga tidak sepenuhnya benar. Sistem bertanggung jawab atas perubahan dantian Ryan dan Roan. Dantian normal biasanya berwarna emas pucat. Semakin jauh Anda pergi ke alam pengumpulan energi, semakin kuat warna emasnya. Hanya ketika seseorang maju ke ranah pendirian yayasan, kurangnya kilau akan menghilang dan dantian menjadi sepenuhnya emas. Jelas, dantian Ryan dan Roan benar-benar berbeda. Salah satunya adalah putih murni, sementara yang lainnya adalah hitam murni. Alanda belum pernah mendengar apapun tentang warna dantian yang berbeda. Tentu saja, dia belum pernah mendengar apapun tentang bakat hitam putih, atau meridian ke-104. Si kembar hanyalah sebuah misteri. Proses yin dan yang dantians, 35%, 53%, 74%, 91%, 100%. Dantian berhasil dibentuk. Akhirnya, Ryan dan Roan menghela nafas lega. Tetapi ketika mereka akan bangun dan berterima kasih kepada Alanda, sistem memanggil mereka lagi. Alam pengumpulan energi dicapai. Memperbarui daftar hadiah. Pembaruan selesai. Dimensi permata jiwa sekarang terbuka untuk tuan rumah. Tiba-tiba, Ryan dan Roan merasa seperti ada informasi yang dituangkan ke dalam pikiran mereka. Dimensi permata jiwa, apakah ada yang seperti itu? Si kembar saling memandang dan terkejut. Segala sesuatu yang terjadi sejauh ini bertentangan dengan semua yang mereka ketahui. Tetap saja, Alanda ada tepat di depan mereka, jadi mereka perlu mempedulikannya nanti. Wakil pemimpin suku, terima kasih. Alanda akhirnya kembali pada dirinya sendiri. Baiklah, kalian berdua akan ikut denganku ke rumah pemimpin suku. Ryan dan Roan meringis lalu mengikuti Alanda. Sebelum sampai di sana, Alanda tidak bertanya apa-apa. Akhirnya, mereka sampai di ruang tamu juri. Tidak lama kemudian, juri muncul di sisi lain dan memanggil mereka. Ikutlah denganku, ini bukan tempat untuk kita bicara. Setelah melewati beberapa pintu, mereka tiba di sebuah ruangan yang kelihatannya seluruhnya terbuat dari batu. Si kembar mengikuti juri dan Alanda ke dalam sebelum pintu menutup di belakang mereka. Baiklah, Alanda, ceritakan apa yang terjadi. Agar kamu meminta untuk membawa mereka ke ruang kultivasiku, itu pasti sesuatu yang sangat penting. Alanda mengangguk. Ini berjalan seperti ini. Saat Alanda menjelaskan apa yang terjadi, wajah juri semakin terkejut. Pada akhirnya, ekspresi terkejut juri berubah menjadi gemetar. Dia memandang Ryan dan Roan seolah-olah mereka semacam monster. Hanya apa yang kalian berdua. Dan jangan mencari alasan. Aku tahu betul bahwa kamu bukan apa-apa selain anak-anak. Ryan dan Roan merenungkan bagaimana mereka harus menjelaskan ini. Sulit dipercaya bahwa mereka berasal dari alam semesta lain. Pertama-tama, apakah Alanda dan juri tahu apa itu semesta? Mereka tidak tahu. Kurasa aku tidak punya pilihan selain menjelaskan dari awal. Ryan kemudian menjelaskan bahwa mereka memang bukan anak-anak. Tentu saja Alanda dan juri sudah menduganya sejak lama. Hanya saja mereka belum pernah menyentuh topik ini. Ryan kemudian mengatakan bahwa mereka bereinkarnasi tanpa kehilangan ingatan mereka, yang sangat mempengaruhi Alanda dan juri. Saya tahu tentang reinkarnasi.
Ada legenda yang mengatakan bahwa ketika seorang kultivator mencapai alam yang cukup tinggi, mereka akan dapat mencap jiwa mereka untuk mencegah hilangnya ingatan. Tentu saja, saya belum pernah melihat atau mendengar tentang siapapun yang melakukannya. Apakah itu berarti kalian berdua adalah pembudidaya yang kuat sebelumnya? Ryan dan Rowan segera menggelengkan kepala. Saya tidak tahu tentang Rowan, tetapi saya tidak lebih dari manusia biasa tanpa kultivasi apapun. Rowan merenung sedikit dan menambahkan. Kisahku jauh lebih rumit daripada Ryan, tapi aku juga bukan kultivator. Pertama-tama, di kehidupan kita sebelumnya, hal yang kamu sebut energi spiritual ini bahkan tidak ada. Jika fakta bahwa Ryan dan Rowan adalah reinkarnasi cukup mengejutkan, mendengar bahwa dunia mereka sebelumnya bahkan tidak memiliki energi spiritual membuat Alanda dan juri tercengang. Ryan kemudian melanjutkan, ngomong-ngomong, kami melewati jalur reinkarnasi tanpa kehilangan ingatan kami. Kami mencapai tempat ini secara kebetulan juga. Kami tidak memilihnya. Sejujurnya, saya lebih suka untuk langsung kembali ke dunia saya sendiri, dan begitu juga sebaliknya. Rowan, sayangnya, kami tidak tahu bagaimana melakukannya. Ryan dan Rowan meninggalkan banyak informasi. Mereka tidak mengatakan bahwa Rowan adalah roh kematian, mereka juga tidak memberitahu tentang permata jiwa Yin Yang. Sepertinya mereka tidak akan tahu tentang semesta, jadi mereka juga tidak berkomentar tentangnya. Juri menghela nafas dan kemudian berbicara. Sederhananya, meskipun kamu memiliki ingatan kehidupan sebelumnya, tidak ada ingatan itu yang akan membantumu di dunia kultivasi. Ryan merenung sedikit sebelum berkata, saya tidak akan mengatakan bahwa mereka tidak akan berguna, tetapi saya benar-benar tidak dapat menemukan kegunaan yang baik untuk mereka saat ini. Rowan mengangguk juga. Tugasnya pada dasarnya adalah membimbing jiwa-jiwa ke jalan reinkarnasi. Kemampuannya sebelumnya juga terkait dengan pekerjaan ini. Karena itu, pengetahuannya juga tidak terlalu berguna. Si kembar kemudian menatap juri dan Alanda yang diam. Apapun yang mereka katakan akan menentukan masa depan mereka. Bab 34 Pekerjaan Baru. Tepuk. Dengan itu, juri bangkit dan berkata, baiklah. Meskipun saya tidak dapat memastikan apakah Anda mengatakan yang sebenarnya, saya kira saya bisa puas dengan apa yang saya dengar. Sekarang saya mengkonfirmasi bahwa Anda tidak benar-benar anak-anak. Setidaknya, tidak dalam pikiran Anda. Selain itu, Anda bisa saja mengatakan kebohongan lain, seperti kamu berasal dari sekte yang kuat atau semacamnya. Tapi kamu tidak melakukannya, kamu menjelaskan bahwa kamu setidaknya sangat mempercayai suku kita. Itu sudah cukup baik di mataku. Ekspresi juri kemudian menjadi parah. Aku hanya meminta satu hal padamu, jangan mengkhianati suku. Kami telah melakukan banyak hal untukmu, jadi aku berharap kamu membalasnya. Ryan menghela nafas lega. Itu, tentu saja, tidak masalah. Lagi pula, ini adalah rumah baru kami juga. Ayah dan ibu juga tinggal di sini, dan mereka menyukai tempat ini. Dibandingkan dengan mayoritas suku lain di luar, kami sendiri sudah menjadi surga. Setidaknya untuk orang biasa. Rowan juga setuju. Saya tidak bisa mengatakan bahwa saya memiliki banyak kasih sayang untuk tempat ini sebagai Ryan, tetapi saya tahu bagaimana membayar bantuan. Jadi, Anda dapat mengandalkan saya juga. Ketahuilah bahwa akan datang suatu hari ketika saya akan meninggalkan ini, tempat. Yuri mengangguk. Dia sudah tahu bahwa Ryan dan Rowan tidak akan tinggal di sini selamanya. Belum lagi dia sudah punya rencana untuk mereka berdua. Bagus. Sekarang, mari kita bicara tentang bagaimana kamu akan membayar semua batu roh yang kamu gunakan. Ryan dan Rowan sudah punya rencana untuk menghadapinya juga. Tidak apa-apa. Selama kita terus mengambil tempat pertama dan kedua di kelas, kita akhirnya akan mengimbangi apa yang kita gunakan hari ini. Mulut Alanda dan juri berkedut. Apakah kamu tahu apa arti kata malu? Apakah kamu benar-benar berharap aku membuat kalian berdua bersaing melawan sekelompok anak-anak di awal jalur kultivasi mereka? Kamu adalah dua orang dewasa, belum lagi kamu berada di alam pengumpulan energi. Tidak mungkin aku akan membuatmu tetap bersama mereka. Ryan dan Rowan membuang muka seolah-olah itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Juri, di sisi lain, punya ide yang lebih baik. Tidak, kita pasti harus menyatukan mereka. Alanda terkejut. Bukankah terlalu tidak adil untuk melakukan hal seperti itu dengan anak-anak lain? Yuri mengangguk. Tentu saja,
Tapi jika kita mengeluarkan mereka dari kelas dan mulai memberikan tugas lain, semua orang akan merasa curiga. Jangan lupa bahwa mereka sudah menarik banyak perhatian dengan tes afinitas elemen. Aku tidak ingin menambah jumlah mata pada mereka. Itu dikatakan. Juri memandang Ryan dan Rowan dengan senyum jahat. Melihat itu, mereka merasakan hawa dingin di punggung mereka. Keesokan paginya, Alanda naik ke panggung di depan kelas dan membawa Ryan dan Rowan bersama. Biarkan aku memperkenalkan dua guru barumu. Ryan dan Rowan. Si kembar Lark menatap semua anak di depan mereka dengan ekspresi muram. Ternyata karena mereka masih dalam tubuh anak mereka, juri berpikir bahwa akan jauh lebih baik jika mereka membantu Alanda untuk mengajar anak-anak. Anak-anak sering lebih memperhatikan teman sebayanya daripada orang dewasa. Juri merasa bahwa ini adalah kesempatan sempurna untuk memanfaatkan situasi ini sebaik mungkin. Memiliki seluruh model akan membantu orang lain meningkatkan jauh lebih cepat. Anak-anak, tentu saja, terkejut dengan itu. Melihat perhatian mereka tertangkap, Alanda tersenyum dan melanjutkan. Ryan dan Rowan akan bertanggung jawab untuk mengajarimu cara menulis dan membaca. Juga, mereka akan membantumu selama pelajaran pertarungan, memperbaiki kesalahan yang kamu lakukan. Kamu juga bisa pergi ke sana ketika kamu memiliki pertanyaan lain saat kita tidak di kelas. Tanpa pilihan lain, Ryan dan Rowan mulai membantu Alanda dengan anak-anak ini. Ternyata itu lebih sulit dari yang mereka kira. Tentu, anak-anak akan lebih memperhatikan mereka, tetapi mereka juga tidak menganggap serius Ryan dan Rowan dan sering melarikan diri. Karena itu, si kembar mengalami kesulitan menjaga anak-anak. Alanda, tentu saja, menikmati penderitaan mereka. Hahaha, bukankah kamu pintar? Kenapa kamu bahkan tidak bisa mengajar sekelompok anak-anak? Aku sudah memberitahumu ini sebelumnya. Jika mereka tidak membuat kemajuan sampai akhir bulan, hutangmu tidak akan berkurang. Rowan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Yah, setidaknya kita juga tidak kehilangan batu roh. Mari kita pelan-pelan. Cepat atau lambat, mereka akan mengerti bahwa itu penting. Ryan mengangguk. Bukannya kita akan mati karena mereka toh tidak bisa belajar. Namun, Alanda sudah menduga bahwa mereka akan berpikir seperti itu. Alanda telah mengawasi si kembar sejak peristiwa pembunuhan 5 tahun yang lalu. Sehingga bisa dikatakan dia termasuk orang yang paling mengenal mereka setelah kedua orang tuanya dan kedua pelindungnya. Juga, aku akan memberitahu ibumu bahwa semua makanan penutup akan ditangguhkan sampai kamu menunjukkan hasilnya. Aku yakin dia akan setuju dengan kata-kata wakil pemimpin suku, aku. Setelah mendengar itu, aura gelap dan putih mulai menyebar dari Ryan dan Rowan. Tidak, makanan penutup. Ledakan. Dua meja di depan Ryan dan Rowan dihancurkan oleh tangan mereka. Sebagai pembudidaya alam pengumpulan energi, meja kayu sederhana terlalu lemah untuk menahan tinju mereka. Jelas, semua anak langsung menatap mereka dengan ketakutan di mata mereka. Ryan dan Rowan memandang anak-anak dan menunjuk ke lapangan. Kelas pertarungan dimulai lebih awal hari ini. Semua orang akan ikut dengan kita, dan mereka yang menunda. Mereka masing-masing mengambil sepotong meja yang rusak dan menghancurkannya dengan tangan mereka. Akan menjadi seperti meja-meja itu. Semua anak memiliki ekspresi ketakutan di wajah mereka. Detik berikutnya, mereka semua bergegas ke lapangan. Ryan dan Rowan kemudian mulai memberikan pelajaran mereka dengan penuh semangat. Sementara mereka melakukannya, mereka sangat kasar dengan anak-anak yang paling sering mengacau selama kelas menulis dan membaca. Apakah itu perempuan atau laki-laki, tidak masalah. Mereka tidak menunjukkan belas kasihan. Yang terjadi selanjutnya adalah beberapa tangisan dari beberapa anak yang tidak tahan. Namun, Alan tidak ikut campur. Bukannya dia menentang metode pengajaran Spartan sejak awal. Selain itu, orang yang melakukannya adalah dua anak lainnya, jadi seharusnya tidak masalah. Di akhir kelas, semua anak memandang Ryan dan Rowan seolah-olah mereka adalah iblis. Beberapa dari mereka memiliki mata merah karena terlalu banyak menangis, tetapi si kembar iblis tidak peduli sama sekali, jadi mereka akhirnya harus menelan air mata mereka. Ryan dan Rowan kemudian menyiapkan pekerjaan rumah menulis dan membaca untuk kelas. Setelah membagikan kertas, mereka melihat anak-anak lain dengan aura dingin dan berkata, mereka yang tidak menyelesaikan pekerjaan rumah ini besok akan diperpanjang pelajaran bertarungnya 2 kali. Ya, mereka mendengarnya dengan benar.
Kelas pertempuran akan terus berlanjut. Tak satu pun dari mereka akan bisa melarikan diri. Tetapi mereka berdua tidak menyelesaikan pekerjaan rumah mereka, akan memilikinya 2 kali lebih sulit. Begitu mereka mendengar itu, ketakutan muncul di wajah mereka. Tidak ada satupun yang tertunda, dan mereka semua bergegas kembali ke rumah mereka. Kelas ini pasti akan menjadi kelas paling rajin yang pernah dilihat suku Varen. Bab 35 2 bagian. Malam itu, Ryan dan Rowan akhirnya punya waktu untuk melihat sistem permata jiwa. Atau lebih tepatnya, ke dalam dimensi permata jiwa. Sebelumnya, sistem permata jiwa mengirimi mereka beberapa informasi tentang cara memasukkannya. Mereka hanya harus fokus pada permata jiwa dan ingin masuk pada saat yang bersamaan. Ya, mau bagaimana lagi, mereka harus melakukannya bersama-sama juga. Akhirnya, permata jiwa diaktifkan, dan Ryan dan Rowan menghilang dari kamar mereka. Satu-satunya yang tertinggal adalah pakaian mereka. Benar saja, selain Ryan dan Rowan, tidak ada yang bisa datang bersama mereka. Hanya butuh 1 detik bagi mereka untuk muncul di dimensi permata jiwa. Jelas, mereka memperhatikan tubuh telanjang sisi lain tetapi mengabaikannya sepenuhnya. Setelah dipaksa mandi bersama ribuan kali oleh ibu mereka tidak bisa merasa peduli lagi. Sebaliknya, mereka mulai melihat-lihat. Dimensinya ternyata sangat kecil, tidak lebih dari beberapa meter dari satu sisi ke sisi lainnya. Itu juga hampir kosong kecuali tanah dan orb hitam putih di tengahnya. Ryan dan Rowan saling mengangguk dan mendekat. Tetapi begitu mereka memberikan langkah pertama, suara sistem muncul di benak mereka lagi. Host terdeteksi. Tingkat otoritas tuan rumah, 01. Menunggu perintah. Ryan hanya bisa berkomentar. Sepertinya film fiksi ilmiah, bukan? Rowan mengangguk. Tetap saja, itu sama sekali tidak terlihat seperti mesin. Ryan kemudian menyentuh bola itu, tetapi tidak ada yang terjadi. Dia merenung sedikit dan kemudian mengirim beberapa energi spiritual ke dalam. Kali ini, bola itu menjawab. 1 host terdeteksi. Menunggu tuan rumah berikutnya. Rowan mengerti dan menyentuh bola itu sebelum mengirim energi spiritualnya ke dalam juga. Sistem diaktifkan. Silakan pilih opsi. 1 daftar hadiah. 2 informasi. 3 persenjataan. 4 misi. Ryan dan Rowan saling memandang dan segera memilih informasi. Silakan nyatakan pertanyaan Anda. Ryan menarik napas dalam-dalam dan bertanya. Apakah kamu? Ini adalah sistem permata jiwa. Sistem ini bertanggung jawab untuk membantu dan membimbing tuan rumah selama jalur kultivasi mereka. Apa tujuanmu? Hubungkan 2 bagian alam semesta. Ryan dan Rowan terkejut. Apa maksudmu dengan 2 bagian? Menjadi tuan rumah semesta sebelumnya hanya setengah dari keseluruhannya. Semesta yang menjadi tuan rumah hadir saat ini adalah separuh lainnya. Akan menjadi satu hal jika Ryan tidak mengetahuinya. Tetapi bahkan Rowan, Deat, belum pernah mendengarnya sebelumnya. Orang harus ingat bahwa Rowan telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta sebelumnya dan menikmati status tinggi. Tetap saja, bahkan dia tidak tahu bahwa alam semesta sebelumnya hanya setengah dari keseluruhan. Yah, itu mengingat apa yang dikatakan benda ini adalah kebenaran. Rowan kemudian melihat bola itu dan bertanya. Bagaimana alam semesta terbelah menjadi 2? Tingkat otoritas pengguna terlalu rendah, akses ditolak. Ryan dan Rowan akhirnya mengerti mengapa ada tingkat otoritas. Ryan kemudian menanyakan sesuatu yang dia penasaran selama ini. Kenapa kamu muncul di dalam jiwaku? Tuan rumah dipilih secara acak. Tidak ada persyaratan untuk seleksi. Itu cukup jelas. Apakah kamu yang bertanggung jawab atas kurangnya emosiku selama kehidupanku sebelumnya? Tuan rumah benar. Untuk menjaga permata jiwa sebersih mungkin sebelum bereinkarnasi, tuan rumah tidak boleh memiliki emosi. Mata Ryan menyipit. Mengapa? Emosi akan memengaruhi permata jiwa, yang dapat sangat memengaruhi kemampuannya untuk menyimpan ingatan. Lalu kenapa kamu tidak mengaktifkan sebelumnya? Apakah kita benar-benar perlu datang ke sini untuk melakukan itu? Proses itu perlu. Alam semesta sebelumnya telah kehilangan kemampuannya untuk menghasilkan energi spiritual, yang penting bagi sistem permata jiwa untuk bekerja. Rowan, di sisi lain, lebih disibukkan dengan hal unifikasi semesta. Apa yang akan terjadi jika kita tidak menyatukan 2 bagian? Kedua bagian mendekati titik puncaknya. Setelah ambang batas terlampaui, kedua belahan semesta akan tersedot ke dalam singularitas.
Semuanya akan dipadatkan ke titik ini, alam semesta baru akan lahir dari awal. Semua kehidupan nyata yang ada akan lenyap. Ryan dan Rowan kaget mendengarnya. Bukankah itu terlihat seperti teori Big Bang bumimu? Ryan mengangguk. Tetap saja, apakah hal seperti itu mungkin? Rowan menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu, saya belum ke sana sejak awal. Tapi saya tidak bisa mengatakan bahwa itu semua bohong dari semua yang kita lihat sejauh ini. Ryan kemudian memikirkan hal lain. Tunggu, jika itu masalahnya, mengapa kamu membawa kami ke sini? Bukankah lebih baik memilih seseorang di belahan semesta ini? Tingkat otoritas terlalu rendah, akses ditolak. Sepertinya ada rahasia besar di balik pilihan ini juga. Rowan kemudian mengajukan pertanyaan lain. Apa tingkat otoritas yang diperlukan untuk membuka kunci jawaban itu? Tingkat otoritas terlalu rendah, akses ditolak. Mulut Rowan berkedut. Aku bahkan tidak tahu berapa banyak yang aku butuhkan. Persetan denganmu. Ryan merenung sedikit dan kemudian menyarankan. Bagaimana jika kita mengirimkan bola ini ke sekte pembudidaya yang kuat? Mereka seharusnya bisa melakukan lebih banyak daripada kita berdua. Sejujurnya, saya tidak ingin terlibat dalam kekacauan ini. Rowan mau tidak mau mengangguk juga. Peringatan. Penghapusan permata jiwa akan memicu kematian tuan rumah. Peringatan. Sistem permata jiwa mendeteksi bahwa tuan rumah tidak mau membantu. Detasemen permata jiwa memulai pencarian host baru. Rowan dan Ryan merasakan hawa dingin di punggung mereka. Batuk, batuk. Saya selalu berpikir bahwa saya ingin menyelamatkan semesta. Sekarang lihat itu, kesempatan saya akhirnya ada di sini. Rowan mengangguk dengan penuh semangat. Saya selalu ingin menjadi pahlawan. Pahlawan mana yang belum pernah menyelamatkan satu atau dua semesta sebelumnya? Anda dapat mengandalkan saya, ya, pasti. Pencarian host baru dibatalkan. Proses detasemen dihentikan. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan dapat melihat tetesan keringat jatuh dari wajah Ryan dan Rowan. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Kekuatan tuan rumah terlalu rendah. Tuan rumah harus meningkatkan level kultivasi mereka terlebih dahulu. Ryan dan Rowan mengangguk. Tingkat kultivasi apa yang kita butuhkan? Menganalisa. Kurang informasi. Sistem tidak dapat menentukan bidang kultivasi yang diperlukan. Si kembar menghela nafas dan kemudian membuat beberapa pertanyaan lagi. Pada akhirnya, beberapa dapat dijawab, yang lain membutuhkan tingkat otoritas yang lebih tinggi. Ngomong-ngomong, mari kita lihat daftar hadiahnya. Akses ditolak, level otoritas terlalu rendah. Mereka akhirnya mulai kesal. Level apa yang diperlukan untuk membuka daftar hadiah? Otoritas level 2 diperlukan untuk membuka hadiah pertama. Mata Ryan dan Rowan menjadi cerah. Setidaknya mereka tahu level untuk membuka daftar kali ini. Apakah kita perlu menyelesaikan misi untuk meningkatkan level otoritas? Benar, Ryan dan Rowan lalu pilih mission option. Tapi yang mengejutkan, hanya ada satu misi yang tersedia. Tidak apa-apa jika hanya itu, tapi misi 01 meningkatkan kasih sayang persaudaraan. Segera, ekspresi Ryan dan Rowan menjadi gelap. Bab 36 Suster Orb. Apakah ini benar-benar misi? Benar, saudara, kasih sayang. Benar, saya dan dia. Benar, sekarang. Benar. Sebagai contoh, sebuah pelukan. Tiba-tiba, ledakan. Pow, bam. Ryan dan Rowan mulai menendang bola permata jiwa tanpa ampun. Kasih sayang persaudaraan, pantatku. Siapa yang akan memeluk pria itu? Aku dalam situasi ini karena dia sejak awal. Tindakan diperlukan. Ledakan. Pow, bam. Tuan rumah harus mengerti bahwa hanya ledakan. Pow, bam. Menabrak. Tuan rumah. Ledakan. Pow, bam. Menabrak. Memukul. Persetan denganmu. Anda ingin bertarung. Maka kita akan bertarung. Entah dari mana, orb itu terbang dan mulai menabrak Ryan dan Rowan. Tapi yang terpenting, sekarang ada suara wanita. Itu bisa terbang. Sudah terlambat. Ryan dan Rowan tidak punya waktu untuk memikirkan hal lain. Ledakan. Pow, bam. Menabrak. Memukul. Tidak butuh waktu lama sebelum si kembar penuh dengan tanda ungu bulat. Jika Soul Gem Orb tidak menahan diri, mereka pasti akan memiliki beberapa tulang yang patah. Bahkan tahap awal dari alam pengumpulan energi mereka tidak cukup untuk melawannya. Apakah itu semuanya? Ayo, bukankah kamu yang pemberani beberapa saat yang lalu? Apa yang terjadi dengan nyalimu? Ah,
Uhuk-uhuk. Ketidakmampuan gerakan tuan rumah terdeteksi, siaga. Ryan dan Rowan sudah merasa ingin menangis. Saudari, siapa yang Anda pikir Anda mencoba untuk menipu di sini? Sambil merasakan sakit di sekujur tubuh mereka, si kembar bangkit sekali lagi. Ryan kemudian menatap Orb dengan sedikit ketakutan, tetapi dia mengertakkan gigi dan berkata, Sister Orb, tidak bisakah kamu mengubah misi? Permintaan ditolak. Ayolah, Sister Orb, kamu sangat murah hati, tentu kamu bisa memilih yang lain. Rowan mengerti apa yang coba dilakukan Ryan dan segera bergabung dengannya. Benar, benar, Sister Orb sangat halus, berkilau, dan elegan. Mengubah misi menjadi sesuatu yang lebih dapat diterima jelas merupakan tugas yang mudah bagi seseorang yang luar biasa sepertimu. Permintaan menganalisis permintaan. Mata Ryan dan Rowan langsung berbinar. Seperti yang diharapkan dari Sister Orb, pikiran yang begitu terbuka. Tidak heran Sister Orb cantik seperti angsa. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu tentang Sister Orb? Aku tidak mungkin bisa dibandingkan dengan sikap Sister Orb. Benar, benar. Bagaimana saya bisa mengatakan hal seperti itu? Orb System adalah orb paling indah dan mulia di seluruh semesta. Permintaan perubahan misi diterima. Misi baru, bunuh 10 binatang iblis tahap 1. Ryan dan Rowan menghela nafas lega. Apapun kecuali pelukan. Mereka lebih baik mati. Ayo pergi sebelum dia berubah pikiran. Tapi saat itulah mereka ingat. Bagaimana kita meninggalkan tempat ini? Meninggalkan permintaan ditolak. Database kosong dan membutuhkan lebih banyak informasi. Host paling banyak memberikan lebih banyak informasi dari dunia luar sebelum permintaan meninggalkan dapat diproses. Rowan tampak bingung pada orb permata jiwa putih dan hitam. Yah, jika itu hanya memberikan lebih banyak informasi tentang apa yang kita lihat sejauh ini, maka itu seharusnya tidak menjadi masalah. Meskipun Rowan berpikir seperti itu, Ryan memiliki ide yang sama sekali berbeda. Sister Orb, mungkinkah kamu merasa kesepian dan ingin seseorang untuk diajak bicara? Begitu Ryan menanyakan itu, orb itu sedikit bergetar. Tapi segera kembali ke keadaan tak tergoyahkan. Sepertinya aku kena sasaran. Rowan mau tidak mau bertanya melalui koneksi jiwa mereka. Bagaimana kamu tahu? Namun, Ryan hanya mengangkat bahu. Cukup sederhana. Sister Orb telah berada di dalam jiwaku selama hidupku sebelumnya, tapi dia tidak pernah muncul. Juga, aku ragu dia tidak bisa melihat dunia luar, jadi apa yang dia perlu dengar yang belum dia lihat? Belum. Jadi saya pikir mungkin dia merasa kesepian. Rowan mengerti apa yang dia maksud dan kemudian mulai membantu. Mereka hanya membicarakan hal-hal biasa yang terjadi setiap hari. Sesekali, Sister Orb akan membuat beberapa pertanyaan menggunakan bahasa mesin yang berpura-pura. Tentu saja, Ryan dan Rowan tahu itu, tetapi tidak menunjukkannya. Pertama, mereka perlu mendapatkan sisi baiknya. Apapun bisa menunggu. Akhirnya, setelah 1 jam berbicara, Sister Orb memutuskan untuk membiarkan mereka pergi. Ryan dan Rowan kemudian secara ajaib muncul di kamar mereka seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Yah, tidak apa-apa selama tidak ada yang memperhatikan tanda bulat ungu yang ditinggalkan Sister Orb di tubuh mereka sebelumnya. Mereka segera memakai pakaian mereka dan pergi tidur. Bagaimanapun, besok adalah hari kedua mereka sebagai guru. Tanda pisah. Keesokan paginya, Ryan dan Rowan sudah kembali ke kelas. Namun, tanda-tanda bahwa mereka dipukuli masih ada di tubuh mereka. Ketika Alanda melihat itu, dia tidak bisa menahan tawa. Tidak kusangka kamu masih dipukuli oleh ibumu. Hahaha. Si kembar merasa muram mendengarnya, tetapi mereka tidak bisa begitu saja mengatakan bahwa bola makhluk ajaib, yang hanya bisa mereka lihat, bertanggung jawab untuk itu. Apalagi mengatakan bahwa orb itu sepertinya perempuan, atau begitulah yang mereka pikirkan. Yah, dia tidak menolak ketika kita memanggilnya Sister Orb, jadi kurasa benar untuk berasumsi bahwa dia perempuan. Ketika anak-anak tiba di kelas, mereka segera melihat ekspresi mengerikan di wajah Ryan dan Rowan. Segera, mereka mengingat kejadian hari sebelumnya dan merasa takut. Ryan dan Rowan kecil, sama seperti mereka, tetapi mereka terlalu kuat. Beberapa menit kemudian, semua anak hadir. Ryan dan Rowan kemudian mulai pergi anak demi anak, memeriksa pekerjaan rumah mereka. Meskipun ada banyak kesalahan, tidak ada satu anak pun yang setidaknya tidak menyelesaikannya. Baiklah,
sepertinya tidak ada yang akan menerima pelajaran pukulan ganda, batuk hari ini. Namun, semua anak memperhatikan. Dia pasti akan mengatakan pemukulan. Tetap saja, kecuali Ina Malaka, kalian semua melakukan beberapa kesalahan, jadi pelajaran bertarung kalian akan diperpanjang sedikit untuk mengimbangi itu. Alanda hanya bisa tertawa ketika melihat tubuh anak-anak gemetar setelah mendengar itu. Sepertinya juri benar, mereka berdua bisa menjadi guru yang hebat. Bab 37 Pengalaman Roan. Sudah lebih dari 1 bulan sejak Ryan dan Roan menjadi guru, bukan siswa. Di bawah metode sederhana mereka, kecepatan mengajar anak-anak meningkat beberapa kali lipat. Terutama karena Ryan masih ingat bagaimana metode pengajarannya dulu. Jelas, mereka jauh lebih baik daripada yang ada di negara berkembang seperti itu. Alanda bahkan memastikan untuk merekamnya sehingga mereka bisa menggunakannya dengan kelas lain di masa depan. Tapi yang paling mengesankan memang Ina Malaka. Dia sudah tahu cara menulis dan membaca pada akhir bulan pertama. Namun, masih ada beberapa kesalahan di sana-sini. Tetapi setelah bulan ini dengan Ryan dan Roan, semua masalah itu hampir hilang. Berbeda dengan si kembar dengan pikiran dewasa, Ina benar-benar jenius, baik dalam kultivasi maupun pikiran. Tidak hanya itu, hanya dalam 2 bulan, dia juga mencapai tahap peningkatan tulang dari alam transformasi tubuh. Review, bocah warna kecerdasan hijau, masih setengah jalan. Berkat itulah Alanda dan juri menyadari perbedaannya. Jika Anda mengatakan bahwa warna biru adalah 100%, yang hijau adalah 50 sedangkan kuning adalah 30 dengan coklat datang pada 20. Lompatan kecepatan kultivasi antara hijau dan biru sangat menakutkan. Hari ini, Alanda mengumpulkan semua anak lagi. Mereka pergi ke hutan sekitarnya dengan para prajurit untuk berburu binatang iblis. Tentu saja, mereka pada dasarnya akan mengamati saat para prajurit melakukan pekerjaan itu. Mereka kemudian akan membantu para prajurit untuk memisahkan daging, membuang kulitnya, dan hal-hal seperti itu. Tapi Ryan dan Roan punya rencana lain. Mereka ingin membuka daftar hadiah di dimensi permata jiwa, jadi mereka harus membunuh 10 binatang iblis tahap 1. Orang harus ingat bahwa ketika mereka masih dalam tahap penglihatan roh dari alam transformasi tubuh, mereka sudah mampu mengalahkan mereka. Sayangnya, pembunuhan itu adalah cerita lain. Binatang buas itu biasanya akan melarikan diri ketika mereka menyadari bahwa mereka tidak cocok. Untuk mencegah kecelakaan, Ryan dan Roan memutuskan untuk bekerja sama. Mereka mungkin tidak menyukai satu sama lain, tetapi mereka tidak cukup bodoh untuk membiarkan emosi pribadi muncul di depan manfaat nyata. Selain itu, setelah begitu banyak tantangan melawan satu sama lain, mereka tahu pihak lain sebagai punggung tangan mereka. Hanya ada satu masalah, mereka harus meyakinkan Alanda terlebih dahulu. Apa? Kamu ingin pergi ke arah kelompok yang berbeda? Apakah kamu ingin mati? Ryan menggelengkan kepalanya. Kita sudah bisa melawan mereka sebelumnya, sekarang setelah kita memiliki terobosan, kita cukup yakin kita bisa membunuh beberapa sendirian. Selain itu, tidak seperti kamu benar-benar meninggalkan anak-anak untuk pergi sendiri. Alanda langsung menggelengkan kepalanya. Tidak bisa. Sebesar kamu dewasa, faktanya tubuhmu seukuran anak-anak. Pertama-tama, apakah kamu punya senjata yang bisa kamu gunakan untuk memberikan pukulan fatal? Tanpa senjata, aku bisa, bayangkan kalian berdua bisa melakukan itu. Roan merenung sedikit dan berkata, pedang bisa. Aku mahir dengan segala jenis senjata yang bisa kamu bayangkan. Saat Roan mati, penampilannya berubah sesuai dengan kepercayaan penduduk asli sekitar. Tidak hanya itu, senjatanya juga sama. Mempertimbangkan bahwa dia membimbing jiwa di seluruh alam semesta, pada dasarnya tidak ada senjata yang belum pernah dia coba sebelumnya. Hahaha, berapa banyak bentuk aneh dan aneh yang saya ubah di masa lalu. Bahkan senjataku tidak terkecuali. Akhirnya, penderitaan kakek ini akan terbayar. Alanda menatap Ryan dengan keraguan di matanya. Bagaimana dengan Ryan? Ryan mengangkat bahu. Aku berbeda dari dia, aku tidak berlatih dengan senjata apapun di kehidupan masa laluku. Namun, kita hanya perlu salah satu dari kita untuk melakukan pukulan fatal. Jika itu pertarungan dengan tinju, maka aku tidak kalah dengan dia. Kerja tim kami jelas jauh lebih baik daripada prajurit biasa juga karena saya mengenalnya lebih baik daripada siapapun. Alanda merenung sedikit. Dia masih ingat terakhir kali mereka pergi berburu,
dan si kembar benar-benar mengalahkan beberapa binatang iblis hanya dengan tinju. Pengalaman bertarung diperlukan, dan mengingat tingkat binatang iblis di sini, mereka seharusnya tidak dalam bahaya. Dia melihat keduanya dan kemudian berkata, "Baiklah, tapi Roan harus mengajari Ryan cara menggunakan pedang. Bagaimanapun juga, akan ada batasan untuk apa yang bisa dilakukan seseorang hanya dengan tinju mereka. Juga, kalian berdua tidak boleh pergi lebih dari 5 kilometer. Jalan saja dengan kelompok di samping." Alanda kemudian memberikan 2 manik merah. "Jika kamu berakhir dalam situasi berbahaya, hancurkan saja manik ini. Selama kamu melakukan itu, aku akan tahu di mana kamu berada dan bahwa kamu membutuhkan bantuan. Juga, bawa Opril dan Diakar bersamamu untuk aman. Mereka tahu tentang dirimu yang sebenarnya, kekuatan, jadi tidak akan menjadi masalah jika mereka mengikutimu." Roan mengangguk. Dia sudah berniat membantu Ryan untuk belajar menggunakan beberapa senjata. Jelas, dia tidak terlalu peduli dengan Ryan. Tapi mereka terhubung satu sama lain melalui Soul Gem Orb, dan Sister Orb menjelaskan bahwa Orb membutuhkan keduanya untuk bekerja. Kemungkinannya adalah jika Ryan mati, dia juga akan mati. Ryan juga memahami masalah ini, jadi dia tidak menolak kata-kata Alanda. Hanya saja dia tidak ingin menanyakannya sendiri. Alanda lalu memperingatkan keduanya. "Aku tidak akan bisa memeriksamu karena aku harus mengawasi anak-anak yang sebenarnya. Ada juga kemungkinan beberapa suku terdekat akan menyerang kita. Tapi ini juga alasan kamu harus baik-baik saja. Lagi pula, mereka akan datang untuk kelompok terbesar daripada beberapa dewa yang tersesat. Mereka tidak akan pernah mempertimbangkan kemungkinan para jenius meninggalkan perlindungan para pejuang." Ryan dan Roan terus mengangguk pada semua yang dikatakan Alanda. Setelah itu, dia melewati 21 pedang masing-masing. Itu adalah pemandangan yang cukup aneh karena pedang itu hampir setinggi mereka. Namun, begitu Roan mengambilnya dan mulai menangani pedang, sepertinya pedang itu hidup kembali. Bahkan Alanda harus mengakui bahwa permainan pedangnya tidak setingkat dengan Roan. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa tidak ada energi spiritual atau kontrol elemen yang terlibat. Tentu saja, tidak ada energi spiritual di bagian lain semesta, jadi Roan tidak bisa menggunakannya untuk memulai. "Bagus. Aku bisa mencobanya dengan energi spiritual dan elemen kegelapan nanti." Alanda menjadi jauh lebih yakin setelah melihat itu. "Baiklah, semua anak seharusnya sudah sampai di gerbang, jadi ayo pergi." Bab 38 Kerja sama Tim Kembar. Rombongan meninggalkan gerbang dan berjalan menuju hutan terdekat. Tidak terlalu lama setelah tiba di sana, Ryan dan Roan menyelinap keluar dari grup dan menempuh jarak beberapa kilometer. Opril dan Diakar juga sudah menunggu mereka di sana. "Hei Ryan, Roan, apakah kalian berdua benar-benar akan bertarung sendirian?" Roan mengangguk. "Ya, oh, benar. Aku akan mengajari si idiot di sana cara menggunakan pedang. Jika kamu mau, kamu juga bisa melakukannya. Aku cukup yakin itu akan sangat membantu kalian berdua di masa depan." Opril dan Diakar terkejut. Mereka belum pernah melihat Roan memegang pedang sebelumnya, jadi bagaimana dia bisa tahu cara menggunakannya. Benar saja, mereka tertawa setelah itu. "Hahaha, tentu, kita akan melihat baik-baik." Tidak terlalu mengejutkan, mereka tidak mempercayai Roan. Namun, mereka tidak bisa disalahkan. Lagi pula, mereka masih tidak tahu bahwa Ryan dan Roan sebenarnya bukan anak-anak. Di mata mereka, si kembar jauh lebih pintar daripada yang lain pada usia yang sama. Roan tidak keberatan dengan ketidakpercayaan mereka. Lagi pula mereka akan bisa melihatnya sendiri nanti. Alanda telah memberi Ryan dan Roan salinan peta lingkungan. Di dalam, dia menandai rute yang akan digunakan kelompok yang lebih besar. Ryan dan Roan hanya harus mengikuti mereka dari samping. Dalam perjalanan mereka, Ryan akan melakukan latihan dengan pedang yang diminta Roan. Meskipun mereka dapat berbagi pengetahuan baru, yang lama berbeda. Itu harus diajarkan. Tentu saja, bahkan yang baru akan membutuhkan waktu untuk belajar juga. Satu hal adalah mengetahui bagaimana melakukannya, lainnya adalah menerapkannya sendiri. Untungnya, Roan hanya membutuhkan satu pemikiran untuk menyampaikan semua yang ingin dia sampaikan kepada Ryan hingga detail terkecil. Sekitar 1 jam kemudian, Ryan sudah bisa melakukan beberapa gerakan, meski terlihat canggung. "Ryan, Roan, ada binatang iblis di depan."
April dan Diakar telah memperhatikan lingkungan sekitar sementara Roan mengajar Ryan. Bagaimanapun, tugas mereka adalah melindungi mereka berdua. Roan menghentikan Ryan dan kemudian berkata, "Baiklah, tinggalkan pedangmu dengan April dan Diakar untuk saat ini. Pada levelmu, itu akan menghalangimu lebih dari bantuan. Kamu akan bertanggung jawab untuk menahan binatang itu dan mengalihkan perhatiannya sementara aku akan melakukan pukulan terakhir." Ryan mengangguk, dan mereka segera pindah. April dan Diakar juga ada di sana tetapi menjaga jarak agar tidak menakuti binatang itu. Mereka tahu bahwa tujuan Ryan dan Roan adalah untuk membunuh binatang itu sendiri. Belum lagi Alanda sudah menyuruh mereka untuk hanya campur tangan jika keadaan menjadi berbahaya. Itu adalah kera iblis berekor 2. Binatang iblis ini sedikit lebih kuat dari yang kukira akan kita temukan. Namun, seharusnya tidak menjadi masalah sekarang karena kita berada di alam pengumpulan energi. Kera iblis memperhatikan Ryan dan Roan memasuki wilayahnya dan segera menyerang juga. Binatang iblis tahap 1 tidak memiliki perasaan, jadi mereka hanya bergerak berdasarkan insting. Melihat betapa kecilnya kedua anak itu, tidak ada rasa takut. Si kembar kemudian berpisah dan menyerang binatang itu dari dua sisi. Ryan maju lebih dulu dan mengumpulkan energi spiritual pada yang pertama. Kera iblis juga menjawab dengan tinjunya sendiri. Itu jauh lebih besar dari Ryan, jadi itu sama sekali mengabaikan pukulan Ryan. Melihat itu, Ryan tersenyum. Tiba-tiba, energi spiritual yang terkumpul di tangannya mulai bersinar. Ketika kedua tinju bertemu satu sama lain, ledakan cahaya terjadi. Mata kera segera terpengaruh, dan mulai meninju sembarangan. Sekarang Ryan berada di alam pengumpulan energi, dia dapat memanipulasi sedikit elemen cahaya. Tentu saja, itu bukan sesuatu yang mengesankan. Saat ini, dia hanya bisa memainkan trik semacam ini dan tidak bisa membuat elemen cahaya benar-benar melukai seseorang sendirian. Mata Roan menyala, dan energi spiritual juga terakumulasi di pedangnya. Saat cahaya meledak, dia sudah berada di posisi yang tepat untuk menyerang. Dengan hubungan jiwanya dengan Ryan, tidak ada yang bisa menemukan waktu yang lebih baik daripada diri mereka sendiri. Dalam sekejap, pedang yang mengandung energi spiritual berwarna gelap menembus leher kera. Sayangnya, kulit dan otot binatang itu sangat kuat. Itu berjalan hanya beberapa sentimeter sebelum berhenti sepenuhnya. Roan sudah mengharapkannya, jadi dia menginjak punggung kera dan menggunakannya sebagai pijakan untuk melompat. Namun, elemen kegelapan mulai mengikis tempat di mana pedang itu mengenai. Itu adalah salah satu cirinya, kemampuan menghancurkan kekuatan hidup. Sayangnya, kontrol Roan atas elemen kegelapan tidak lebih baik dari Rin Slide. Jadi korosi hanya berlangsung selama 1 atau 2 detik. Si kera dengan cepat berbalik, matanya akhirnya bisa melihat lagi. Itu tidak membuang waktu dan langsung menuju Roan, melepaskan badai pukulan. Namun, Roan dapat dengan mudah menangkis dan memblokir mereka semua dengan pedangnya. Seperti yang kupikirkan, menggunakan energi spiritual dengan peralatan jauh lebih sulit. Aku bahkan tidak bisa mengeluarkan 30% dari kekuatanku dibandingkan saat aku hanya menggunakan pukulan dan tendangan. Namun, serangan berikutnya akan jauh lebih baik daripada yang sebelumnya sekarang karena saya tahu di mana beberapa masalah berada. April dan Diakar tidak bisa tidak merasa terkesan dengan Roan. Kemampuannya dengan pedang jelas jauh melampaui kemampuan mereka. Ryan juga tidak membuang waktu. Karena kera mengalihkan perhatiannya ke Roan, dia menggunakan kesempatan ini untuk menyerang sendi lutut binatang itu. Kali ini, dia mengumpulkan lebih banyak energi spiritual di kakinya sebelum menyerang. Kulit kera dan ototnya mungkin keras, tetapi tendangan itu segera membuatnya kehilangan keseimbangan dan berlutut di depan Roan sejenak. Roan, jelas, sudah tahu bahwa itu akan datang. Jadi pada saat kera berlutut di tanah, sebuah pedang sudah melintas di tenggorokannya dengan energi spiritual yang digelapkan. Kali ini, kekuatan serangan ini pasti melampaui 50% dari apa yang sebenarnya bisa terjadi. Roan tidak mencoba memenggal kepala kera seperti terakhir kali. Dia fokus pada tenggorokan sebagai gantinya. Darah menyembur keluar pada saat yang sama ketika elemen kegelapan menghancurkan kekuatan hidup di dalamnya. Kera segera menggenggam lukanya, tapi lukanya terlalu dalam. Itu pasti akan mati dalam beberapa saat. Ia mencoba melarikan diri, tetapi Ryan siap menghalangi jalannya. Setelah berjuang sedikit, akhirnya kehilangan kesadarannya dan jatuh ke tanah. Itu sudah mati.
Binatang iblis tahap 1 dibunuh, 01.